Sobat Investor, Dana Moneter Internasional atau IMF menyampaikan peringatan terkait potensi tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi dunia seiring meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Eropa. Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, menyebut sengketa terkait Greenland dapat menjadi hambatan bagi laju pertumbuhan ekonomi global. Meski demikian, Georgieva menegaskan masih terlalu dini untuk mengukur secara pasti dampak ekonomi dari ketegangan tersebut. Dalam sejumlah simulasi yang telah dilakukan IMF, Georgieva menyampaikan bahwa gangguan terhadap perdagangan global dapat memberikan tekanan nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan selama perdagangan masih berjalan di jalur yang relatif normal, dampaknya masih dapat dikendalikan. Georgieva pun menegaskan bahwa langkah terbaik ke depan adalah menemukan jalan menuju kesepakatan. Menurutnya, solusi damai dan dialog terbuka akan memberikan manfaat bagi semua pihak serta membantu menjaga stabilitas ekonomi global. Pernyataan ini disampaikan di tengah ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berpotensi memberlakukan tarif impor tambahan sebesar 10% terhadap 8 negara Eropa. Washington mendesak Eropa untuk menyetujui pembelian Greenland oleh Amerika Serikat. Menyikapi hal tersebut, Uni Eropa dikabarkan sedang mempertimbangkan sejumlah langkah balasan apabila ancaman tarif tersebut benar-benar direalisasikan. Sobat investor, di tengah ketegangan geopolitik tersebut, IMF sebelumnya juga telah menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini menjadi 3,3%. Meski demikian, IMF mengingatkan resiko masih membayangi mulai dari potensi gelembung kecerdasan buatan atau AI bubble hingga ketegangan perdagangan dan geopolitik. Beralih ke dalam negeri, sobat investor, pemerintah memberikan penjelasan terkait pelemahan nilai tukar rupiah yang kembali tertekan terhadap dolar Amerika Serikat. Pada pembukaan perdagangan Selasa 20 Januari 2026, rupiah terpantau berada di level Rp16.985 per dolar AS. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menilai pelemahan rupiah saat ini masih dalam batas wajar dan belum memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi nasional. Menkyu menegaskan bahwa sistem keuangan Indonesia saat ini dalam kondisi terjaga dengan baik, sehingga dampak pelemahan nilai tukar terhadap perekonomian diperkirakan minimal. Secara year to date, pelemahan rupiah di kisaran 2 hingga 3% dinilai masih sejalan dengan fundamental ekonomi. Purbaya juga menyoroti kondisi pasar modal yang masih menguat ditandai dengan kenaikan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan investor baik domestik maupun asing masih terjaga. Dari sisi ketersediaan valuta asing, Menkyu memastikan pasokan dolar di pasar domestik masih mencukupi dan tidak mengalami kekurangan. Ia juga mengimbau para pelaku pasar untuk tidak melakukan spekulasi berlebihan di tengah pergerakan nilai tukar. Bagi pelaku usaha, khususnya importir, pemerintah menilai level pelemahan saat ini masih dalam batas dapat dikelola. Sementara itu, dari sisi anggaran negara, posisi fiskal dinyatakan masih aman karena kenaikan nilai tukar diimbangi oleh harga minyak yang masih di bawah asumsi APBN. Sobat investor, pemerintah menegaskan koordinasi melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK terus diperkuat meski kebijakan nilai tukar sepenuhnya menjadi otoritas Bank Indonesia. Itu tadi rangkaian berita ekonomi hari ini. Pantau terus informasi terkini seputar ekonomi, bisnis, dan pasar keuangan hanya di IDX Channel.